Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Ayu Lestari dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 24. Pada video kali ini, saya akan praktik mengenai yang pertama, subnetting, yang kedua, konsep IP public dan IP privat, yang kedua, konsep dasar switch dan router, dan yang keempat dan yang terakhir yaitu praktik konsep dasar switch dan router pada aplikasi paket tracer. Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai IP address. Dalam kesempatan kali ini, langsung saja ada dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 dan ada IPv6. Pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas yaitu IPv4 terlebih dahulu. Maka, yang IPv6 kita hapus. IPv4 memiliki 32 byte. Selain itu, IPv4 terdiri dari 4 oktet. Seperti ini. Nah, ini 4 oktet. Akan tetapi, nilai X tersebut diganti menjadi angka 0 sampai 255. Artinya tidak boleh minus ataupun tidak boleh lebih dari 255. Selanjutnya ke bagian yang pertama yaitu subnetting. Di sini saya sudah menyediakan IP-nya. Yang pertama IP-nya yaitu ada 192.168.200.1 dan garing 24. IP yang benar adalah IP yang memiliki prefix. Mana prefix itu? Prefix itu adalah ini. Ya. Prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, langsung saja untuk menghitung total IP. Untuk menghitung total IP, rumusnya yaitu 32 dikurangi prefix. 32 ini didapat karena IPv4 memiliki 32 byte. Nah, jadi 32 dikurangi prefix yang dipunyai IP ini berarti 24. 32 dikurangi 24 hasilnya adalah 8. Lalu langkah selanjutnya yaitu 2 pangkat 8. Kenapa 2 pangkat 8? Karena ini sudah rumus dari sananya, sudah pakem dan sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa dirubah. Ini sudah memang dasarnya seperti ini. Dan angka 8 ini diperoleh dari 32 dikurangi prefix tadi. 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Maka hasilnya 0 sampai 255. Oke, untuk menghitung total IP sudah selesai. Selanjutnya, menghitung subnet mask. Untuk menghitungnya, rumusnya itu yang pertama 256 dikurangi 256 sama dengan 0. 256 ini adalah jumlah keseluruhan IP. Ini memang sudah rumusnya 256 yaitu jumlah keseluruhan IP. Dan 256 yang ini diperoleh dari 2 pangkat 8 tadi. Maka diperoleh hasilnya 0. Maka subnet masknya adalah 255 255 255 0. Oke, langsung lanjut ke IP network. IP network itu IP yang terkecil. Jadi, kita lihat di sininya. IP yang terkecilnya itu 0, berarti 0. Terus, ada IP broadcast. IP broadcast itu IP yang terbesar, yaitu 255. Kita tulis di sini
255. Dan yang terakhir menentukan IP room. Caranya yaitu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurang 1. Jadi jawabannya seperti ini, 1 sampai 254. Oke, untuk contoh yang pertama sudah selesai. Selanjutnya agar lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Saya juga sudah menyiapkan IP-nya. Di sini ada 172, 168, 5.1 dan prefiknya 26. Langsung saja 32 dikurangi prefik 32 didapat dari jumlah bait IPv4 dan prefiknya itu yaitu 26. 32 dikurangi 26. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita masukkan rumus yang tadi. Berarti ini 2 pangkat 6. Lalu 2 pangkat 6 itu hasilnya 192 kalau nggak salah itu. Ya, 192. Terus maka diperoleh 0 sampai 2 pangkat 6 itu, mohon maaf ada salah penulisan. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Berarti ini 0 sampai 63. Tadi salah untuk astagfirullah salah. Nah, seperti ini. Lanjut ke subnet max. Untuk subnet max caranya 256 dikurangi dengan 64. Hasilnya 192. Maka untuk subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 192. Selanjutnya menentukan IP network yaitu 0. IP network itu IP terkecil, IP broadcast itu yang terbesar. Jadi IP networknya 0, IP broadcastnya 63. Selanjutnya IP room-nya itu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurang 1. Jadi 1 sampai 62. Lanjut ke soal berikutnya yaitu soal yang terakhir dengan IP 10.10.10.50/27. Jadi prefiknya ada 27. Yang pertama, total IP. Total IP rumusnya 32 dikurangi prefik. Prefiknya yaitu 27. 32 dikurangi 27 diperoleh 5. Selanjutnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya yaitu 32. Maka diperoleh 0 sampai 31. Selanjutnya untuk menentukan subnet max caranya masih sama. 256 dikurangi 32. Maka diperoleh 224. Maka hasil akhir dari subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 224. Selanjutnya IP network-nya yaitu 0, IP broadcast-nya 31. Coba kita teliti lagi. Ini 50. Berarti 50 sudah melebihi dari 31. Maka 50 berarti ikutnya ke blok subnet yang berikutnya.
Maka blok subnet yang berikutnya yaitu seperti ini. 32 ditambah 32 diperoleh 64 lalu dikurangi dengan 1. Hasilnya 63. Maka IP roomnya yaitu 32 sampai 62. Oke, jadi proses subnetting IP sudah selesai dan saya sudah memahami untuk proses subnetting IP tersebut. Coba kita cek kembali. Oke, sepertinya ini sudah benar. Maka dari itu proses subnetting sudah selesai. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Contoh dari IP public di sini ada google.com. Ini kurang dotnya. Google.com mempunyai IP 8.8.8.8. Contoh selanjutnya yaitu ada facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Berarti google.com dan facebook.com ini bisa diakses oleh siapa saja dan bisa diakses di tempat mana saja, misalkan di sekolah, ataupun di kantor, ataupun di rumah. Selanjutnya, IP privat. Apa itu IP privat? IP privat adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat saja. Contohnya di sini saya mempunyai IP misal 192, 168, 200.1. Maka yang bisa mengakses IP ini hanya perangkat yang memiliki IP yang sama dengan IP ini. Selanjutnya, untuk pembahasan IP public dan IP privat sudah selesai. Selanjutnya, membahas mengenai switch dan router. Apa itu switch? Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan device dengan IP dalam satu blok subnet. Berarti misalkan ada 2 komputer. Maka komputer tersebut harus mempunyai IP dengan jumlah blok subnet yang sama. Oke, ini konsep dasar switch. Di sini ada 1 buah switch dan 3 buah PC. Untuk PC yang pertama yaitu IP-nya 192.168.1.1. Yang kedua 192.168.1.2 dan yang terakhir yaitu 192.168.1.3. Nah, berarti kegunaan switch ini untuk menghubungkan alamat IP dengan jumlah blok subnet yang sama. Di sini kan ini blok subnetnya sudah sama, maka tinggal menambahkan switch saja, otomatis ini bisa terhubung. Selanjutnya yaitu router. Apa itu router? Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan device dengan IP dalam blok subnet yang berbeda. Berarti misalkan ada IP dengan jumlah blok subnet yang berbeda, maka kita membutuhkan yang namanya router.